Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini. Kita bawa hidup kita, kita bawa diri kita dalam penyembahan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sembah Dia, sembah Tuhan kita dengan segenap tubuh jiwa roh kita. Sebab Dia ada di tempat ini, hadiratnya memenuhi tempat ini. Rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikannya. Yesus adalah Bapa yang mulia. Shikinara patakaya ramo, hiaramase, hinaramaso, hiaramasi. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Bapakku. Sembah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Engkau yang layak disembah, Engkaulah Yesus, Engkaulah Bapakku. Tiara masih, tiara masih. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan. Oh, tiara basi, tiara basi. Sebab Engkau Bapa yang mulia, yang layak kami sembah. Makasih Tuhan. Yes, Lord. Makasih Bapa, makasih Yesus. Yes, Lord. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Dialah Bapa yang setia, yang layak kita tinggikan.
Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwamu dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia, tak pernah Kau meninggalkan setiap kami. Kau selalu ada bersama-sama kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia,
Bapa, Kau setia. Oh, Kaulah Bapa, oh, Engkau Bapakku yang setia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, tinggikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, tinggikan Tuhan lebih lagi. Sembah, sembah, haleluya. Sebab Kau yang layak, layak ditinggikan. Sembah Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang layak kami tinggikan, layak kami permuliakan. Kami siap tinggikan Kau Tuhan. Lewat pujian kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Saudara siap bersuka cita, saudara siap tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafri memanggil setiap kita. Haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yes, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yes, siap. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, oh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, curahkan api Tuhan, berkati kota, berkati bangsa. Kemuliaan Tuhan nyata atas kota, atas bangsa Indonesia. Api kemuliaannya tercurah dari surga, takkan pada dunia
bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Sebab Dialah Raja, segala raja. Amin. Segala kuasa di tangannya. Samudra lebih dalam kasih-Mu, dirimu menebus hidupku. Amin. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kita dan berkuasa. Engkaulah Raja, segala raja. Oh, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Yes. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu Tuhan. Samudra, lebih dalam kasih-Mu, tali-Mu menebus hidupku. Oh, tingginya cakrawala, cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, tak berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Oh, kebesaran-Mu ya Bapa, agungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Oh, kemuliaan-Mu ya Bapa, tak berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Haleluya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Amin. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Haleluya. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Oh, kemuliaan-Mu, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkau
Silakan duduk saudara. Ialah Raja segala raja. Siapkan hatimu saat ini. Ajar kami berserah Tuhan. Ajar kami menguasai mata kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Yes Lord. Yes Lord. Yes. Yes Lord. Yes. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimmu, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sungguh Tuhan, ajar kami berserah, sebab mengetahui setiap kami. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama, sebab Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berdaulat atas kami Tuhan. Yes Lord. Yes Lord.
berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, nyatakan apapun musimku, tetap percaya Yesus. Kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan. Lagi katakan masa depanku, Masa depanku terjaga di tangan-Mu. haleluya. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu,
kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di tangan-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah masyaralahu. Ya Allah bahar, ya Allah bahar, ya Allah masyaralahu. Haleluya. Selama kami hidup seperti pujian ini katakan, apapun musim kami, dunia berubah, zaman berubah, Tuhan kami tidak pernah berubah. Amin. Masa depan kami terjaga di tangan-Mu. Amin. Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau Tuhan yang panggil kami, Engkau Tuhan yang pilih setiap kami. Amin. Kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Yes. Ya Tuhan. Kami melayani Raja di atas segala Raja. Engkau juga yang berdaulat dan bertanggung jawab. Yes. Atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Inilah pujian penyembahan kami. Engkau satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Engkau tidak ada taranya. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewati. Urapi dan berkati hamba-Mu. Bukan oleh hikmat kepandaian manusia, tetapi hanya oleh keyakinan akan kuat kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan disampaikan. Supaya iman kami tidak bergantung kepada perkataan hikmat manusia, tetapi iman kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan sendiri, yang adalah firman yang hidup dan berkuasa untuk menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan setiap kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, mulai sejak firman Tuhan disampaikan sampai akhirnya, dan lawati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dan Dia juga adalah Tuhan yang punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya itu James Andrew Martinus, ya. Panggilannya Jimmy. Ya, jangan panggil yang lain. Karena waktu saya pelayanan di Manado sana, pelayanan misi dengan anak-anak mahasiswa, kami keliling ke pulau-pulau, itu anak-anak itu karena dekat sama saya, jadi suka guyon. Satu kali mereka panggil saya Agus. Saya pikir Agus ini apa? Ternyata Agus itu singkatan, agak gundul sedikit. Awalnya Om, lama-lama mereka ganti panggilan Umar. Apa ini Umar? Untung masih ada rambut. Waduh, memang ini anak-anak mahasiswa ini luar biasa, cerdas-cerdas ya. Terakhir mereka mau hibur saya, mereka panggil saya Gunawan. Nah, gundul namun menawan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Saya ponakan dari Bapak Gembala, Om Jeffrey, saya juga ponakan dari Om Frans. Ya, jadi bersyukur bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara semua. Kita tadi nyanyi pujian yang luar biasa. Apapun musimku, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Nah, sore ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan atas segala masa dan atas segala masalah. Sama-sama katakan, 2, 3. Tuhan atas segala masa dan atas segala
masalah. Amin Bapak Ibu. Apapun masanya, apapun masalahnya, bukan teh botol susu minumannya. Haleluya, amin. Tetapi apapun masanya, apapun masalahnya, Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca satu ayat saja Bapak Ibu ya. Satu ayat, kita akan merenungkan ayat ini luar biasa Bapak Ibu ya. Wahyu 1 ayat yang ke-19. Karena cuma satu ayat, saya pengen kita baca sama-sama dengan suara yang terdengar. Dan di akhir pembacaan kita aminkan bersama-sama. 2, 3. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen memahami ya kitab Wahyu, ayat kunci daripada kitab Wahyu itu adalah ayat ini Bapak Ibu. Untuk memahami kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu isinya apa? Kitab Wahyu itu isinya apa yang sudah dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan kemudian yang kedua, apa yang terjadi sekarang. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi sesudah ini. Ini seperti pujian tadi, apapun musim kita, apapun masa-masa yang kita alami Bapak Ibu. Baik yang sudah kita lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang belum terjadi. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Zaman ini banyak orang hidup dalam ketakutan, ya. Banyak orang memprediksikan, meramal, memprediksikan, bahkan ada hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa pada beberapa tahun ke depan, kira-kira mulai tahun 2023 sampai tahun 2027 ya, 27 atau 26, itu Indonesia bahkan seluruh dunia itu akan mengalami resesi ekonomi yang luar biasa. Zaman tambah sulit, zaman tambah sukar Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Hal ini menyebabkan banyak orang yang hidup dalam ketakutan, banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Dan juga tidak sedikit di antaranya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi Bapak Ibu, ayat ini luar biasa sekali. Tuhan berkata kepada Yohanes, Yohanes, tuliskanlah apa yang sudah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Kenapa kok perlu ditulis Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak Ibu kenapa perlu ditulis? Kalau kita sekolah dulu ya, zaman dulu kita sekolah Bapak Ibu, ditulis karena itu penting, betul ya? Ya, anak-anak ayo semuanya catat, kira-kira begitu ya. Atau tolong ditulis ya, dicatat ya, minggu depan mulai ulangan mid semester, kira-kira begitu Bapak Ibu. Semua yang dicatat itu untuk diingat, jangan sampai dilupakan. Nah ini yang gak boleh kita lupa. Jadi sama seperti Tuhan berfirman kepada Rasul Yohanes, demikianlah juga Tuhan berfirman kepada kita semua. Hai jemaat GBT Kristus Alfa Omega Puspawarno, tuliskanlah apa yang sudah engkau lihat, apa yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ayat ini saya terjemahkan begini Bapak Ibu, bahasa saya bebas begini. Tuliskan, catat, jangan pernah lupakan, ingat selalu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang, karena Dia Tuhan yang sudah mulai pekerjaan yang baik, Dia juga Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, amin. Dan Dia juga Tuhan yang akan menyelesaikan. Dan juga ingat, catat, ya, tangkap firman Tuhan bahwa ada perkara-perkara dahsyat luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Nah itu terjemahan saya, ya. Ya, apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sedang lakukan, dan apa yang Tuhan akan lakukan. Atau juga bisa dikatakan janji-janji apa yang Tuhan sudah genapi dalam hidup kita. Dan janji-janji apa yang Tuhan sedang genapi sekarang.
Dan janji-janji yang Tuhan terus akan genapi di masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Orang percaya punya pengharapan di dalam Tuhan. Punya jaminan. Jaminan kita adalah Tuhan. Dia harus jadi Tuhan atas segala masa apapun masalahnya Bapak Ibu. Mau COVID-19, COVID-20, 21, sekarang 22, sebentar lagi 23 Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Enggak masalah. Yang penting Tuhan harus menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Sederhana sekali Bapak Ibu. Tapi seringkali hal yang sederhana itu kita lupakan. Sederhana sebetulnya renungan sore hari ini. Tapi coba kita renungkan berapa banyak di antara kita yang sekarang ini hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan dan seterusnya. Untuk memahami kitab Wahyu, dalam konteks kitab Wahyu, Tuhan berkata kepada Yohanes, apa yang telah kau lihat? Yohanes sudah melihat apa? Yohanes melihat Yesus hidup. Yohanes melihat Yesus melayani. Yohanes melihat Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli. Yesus membangkitkan orang mati. Yohanes melihat Yesus ditangkap, dikhianati, ditangkap, disalibkan, dikuburkan. Dan Yohanes melihat Yesus dibangkitkan. Yohanes melihat Yesus naik ke sorga. Itu yang Yohanes sudah lihat Bapak Ibu. Dan sekarang apa yang Yohanes lihat? Yohanes melihat jemaat, 7 jemaat. Ya, 7 jemaat. Dan lalu Tuhan tunjukkan. Satu kali Tuhan pernah ngomong, dicatat dalam kitab Injil itu ya. Tuhan bilang begini, ada orang-orang di satu kali Tuhan Yesus sudah ngajar, di akhir pengajaran itu Tuhan bilang begini, ada orang di antara orang-orang ini yang tidak akan mati sebelum melihat Tuhan itu, anak manusia itu datang sebagai raja. Sudah pernah baca ayat itu? Nah siapa orang itu? Orang itu adalah Yohanes. Ya, dan itu dibuktikan ketika dia melihat Yesus, semua penggenapan itu lewat penglihatan itu di Pulau Patmos. Dicatat semuanya dengan rinci dan lengkap di dalam kitab Wahyu. Nah ini kita memahami struktur kitab Wahyu Bapak Ibu. Yang pertama apa? Yang pertama dikatakan apa yang telah kau lihat. Apa yang telah kau lihat ini bicara apa Bapak Ibu? Masa lalu. Nah masa lalu ini bicara tentang apa? Kesaksian tentang karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti Yohanes yang sudah melihat dan dia punya kesaksian. Saya percaya kita semua juga punya kesaksian. Amin. Kita semua punya kesaksian tentang karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Dalam konteks Yohanes, semua itu tertulis dalam kitab Injil Yohanes. Semua itu juga tertulis dalam pendahuluan kitab Wahyu pasal yang pertama, kira-kira ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan juga tertulis dalam surat-surat Yohanes. Jadi Tuhan suruh tulis. Dia tulis Injilnya, dia tulis surat-surat Yohanes, ya surat 1, 2 dan seterusnya. Lalu dia juga mulai menulis kitab Wahyu. Nah, yang kedua Bapak Ibu apa? Ya, baik yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang ini bicara apa? Masa ini, masa sekarang. Nah ini bicara apa? Kalau tadi masa yang lalu berbicara tentang kesaksian. Ya, kita punya kesaksian hidup tentang karya Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Saya percaya kalau mau cerita kesaksian itu banyak. Ya, kita punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Yang kedua, masa kini ini bicara apa? Tuntunan Tuhan bagi kita. Baik kita sebagai gerejanya, yaitu bait Allah, tempat di mana Roh Allah berdiam secara pribadi, maupun kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu gereja lokal. Dalam struktur kitab Wahyu ini dicatat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Nah, apa yang terjadi sekarang? Itu ditulis oleh Yohanes pasal 2, pasal yang ketiga, yaitu surat-surat yang dikirimkan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Itu yang sedang terjadi. Nah ini bicara apa? Ini bicara tuntunan Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang ketiga apa? Maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah ini bicara masa depan. Ini bicara apa Bapak Ibu? Ada pewahyuan. Tuhan mau singkapkan rahasia-rahasianya untuk kita. Dan ini juga bicara apa? Ini juga Tuhan memberikan pengharapan. Gak usah khawatir. Ya, apapun yang akan terjadi. Di dalam dunia ini tidak usah khawatir, masih ada pengharapan mengenai rencana Tuhan bagi gerejanya. Kalau bicara gereja, sekali lagi tadi saya bilang, secara pribadi, waktu kita sendiri kita adalah bait Allah. Tempat di mana Roh Allah berdiam, amin.
Tapi ketika kita 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan juga hadir. Itu juga gereja. Nah ada tuntunan Tuhan. Contoh tadi pagi saya jam 10 oleh perkenanan Tuhan melayani di GBT Tirtoyoso, Pendeta Abrahama Mesa, ya kan? Nah, mereka punya sekarang ini sedang tuntunan Tuhan itu kekudusan dan kebenaran. Gitu ya. Jadi khotbahnya seri itu bicara tentang kekudusan dan kebenaran. Nah, itu tuntunan. Kalau gereja ini saya dengar katanya kemuliaan Allah ya. Nah, itu tuntunan Bapak Ibu. Ya. Tuntunan dalam gereja lokal, tapi juga ada tuntunan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan pengen kita itu fokus sama apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan pengen supaya kita nggak fokus kepada yang lain-lain. Karena begitu banyak pengalihan sekarang. Banyak orang yang dialihkan fokusnya. Ada orang saya punya kenalan Bapak Ibu, enggak mau ke gereja. Ya. Tapi setiap hari ngomonginnya selalu tentang siapa itu FS itu loh Bapak Ibu. Tahu ya? FS itu ya. Selalu bicara tentang FS. Saya bilang, "Om," saya panggilnya Om. Om ini apa ya? Penasihat hukumnya FS mungkin. Gitu ya. Atau gimana ini? Pokoknya selalu ngomong FS. Tapi enggak pernah ibadah Bapak Ibu. Nah kehilangan fokus. Nah seringkali kita seperti itu. Atau kita ini teralihkan dengan apa? Masalah kita, pergumulan kita, ketakutan kita, kebimbangan kita. Nah Tuhan, si Yohanes ini, Rasul Yohanes lagi di Pulau Patmos. Dia adalah orang hukuman karena percaya Yesus, dia dibuang ke Pulau Patmos. Menantikan waktu kapan dia akan dihukum. Dia bisa saja fokus kepada penderitaannya. Aduh Tuhan kenapa hidupku menderita? Tuhan kenapa aku punya banyak masalah? Tuhan aku melayani Engkau. Tapi kenapa kok seperti ini? Tapi Tuhan bilang, no Yohanes, enggak. Tulis. Tulis apa yang sudah engkau lihat. Tulis apa yang sudah aku kerjakan. Apa yang aku sudah genapi. Catat itu Yohanes, jangan pernah lupa. Dan juga tulis apa yang sekarang aku sedang kerjakan. Dan siap-siap. Tangkap, tulis. Catat baik-baik, ingat apa yang aku akan kerjakan di dalam hidupmu. Nah saya percaya ini bukan hanya untuk Yohanes. Tapi ini juga untuk setiap kita yang percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu tidak pilih kasih Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan ingin menuntun kita semua. Tuhan ingin supaya kita ini fokus bukan kepada masalah kita, bukan kepada masa lalu kita. Tapi kita fokus hanya kepada Tuhan. Ayo kita lanjut, kita bahas yang pertama, dia harus menjadi Tuhan atas masa lalu kita. Ini bicara apa yang Rasul Yohanes dan gereja pada zaman itu. Apa yang mereka telah lihat, apa yang mereka telah alami. Tadi saya sudah bahas ya, kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, slide berikutnya. Ya, kehidupan Kristus ini apa? Kelahirannya yang luar biasa, yang penuh dengan mujizat. Kehidupan Kristus, keteladanannya, mujizat-mujizatnya, itu bicara kehidupannya. Kematian Kristus, bicara tentang karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, amin. Ada lagunya tuh, banyaklah yang kau lakukan. Amin Bapak Ibu. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan. Ada lagunya lagi bilang begini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Tahu lagu itu Bapak? Terus bilang apa? Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Refnya bilang apa? Ku takkan lupa, jangan lupa apa? Kasih-Nya jangan lupa. Banyak orang lupa. Jangan lupa.
Begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan lupa kebaikan Tuhan, kasih-Nya dan kuasa-Nya. Kebangkitan Kristus bicara tentang kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Kenaikan Kristus bicara tentang inaugurasi Yesus sebagai imam besar kita, sebagai pembela kita, dan sebagai pengantara atau pendoa syafaat bagi kita. Nah, pada bagian ini yang sangat diperlukan itu ialah perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita harus punya apa Bapak Ibu? Katakan sama-sama. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus kita mengalami perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu menjadi kesaksian hidup kita secara pribadi. Kalau ditanya apa masa lalu Anda? Apa masa lalu saudara? Banyak orang bilang, Pak, masa lalu saya banyak masalah. Masa lalu saya begini, begitu. Sampai ada orang yang terpenjara karena masa lalu. Ya, aduh, sehingga orang itu bermain kata-kata begini. If I can. Seandainya aku bisa kembali ke 5 tahun yang lalu, aku akan membuat keputusan yang berbeda. Seandainya aku bisa kembali 10 tahun yang lalu, aku akan mengambil langkah yang berbeda. Banyak sekarang orang yang hidup, apa yang mereka bawa dari masa lalu? Kegagalan dan kekecewaan. Bapak Ibu. Nah, tapi saya mau kasih tahu begini. Jangan cuma lihat 10 atau 20 tahun yang lalu. Banyak orang Tuhan, kalau bisa aku rubah, kalau bisa. Zaman dulu itu ada film-film kayak Quantum Leap, Voyager, apalagi ya, Back to the Future. Film-film ini sangat terkenal Bapak Ibu. Tahu ya, Back to the Future itu yang main Michael J. Fox. Ya, lalu Quantum Leap, Voyager, ya. Itu film-film tentang apa? Bagaimana orang-orang itu bisa kembali ke masa lalu. Lalu mereka memperbaiki masa lalu itu. Dirubah masa lalu itu. Film-film ini Bapak Ibu, ada yang film seri, ada yang film bioskop. Wah, itu box office. Sampai sekarang orang suka nonton. Kenapa? Karena orang punya kerinduan. Aduh Tuhan, kalau bisa ada time machine ya, mesin waktu Tuhan. Aku pengen kembali 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau bisa aku merubah 10-20 tahun yang lalu. Bapak Ibu, kita gak bisa rubah masa lalu kita, amin. Masa lalu adalah masa lalu dan yang kita bawa dari masa lalu adalah kegagalan dan kekecewaan. Bapak Ibu lihat lebih jauh. Lebih jauh berapa? 2000 tahun yang lalu. Lihat lebih jauh 2000 tahun yang lalu. Dan itu gak bisa saudara rubah. Apa yang terjadi 2000 tahun lalu? 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah memutuskan untuk mengasihi setiap kita. Dia sudah memutuskan untuk memberi dirinya mati di atas kayu salib. Menebus dosa-dosa kita. Dia menanggung segala kutuk dan penderitaan kita. Dan Bapak Ibu kita gak bisa rubah itu. Amin. Masalah kalau ditanyain apa masa lalu saudara, jawaban kita adalah masa laluku adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Bukan gini, aduh masa laluku, wah gini pak, gitu pak, aduh jelek banget pak, aduh memalukan pak, aduh sampai sekarang aku hidup malu pak. Tapi masa laluku adalah Kristus. Maksudnya adalah Yesus adalah Tuhan atas masa lalu kita. Saya bertobat tahun 98 Bapak Ibu. Waktu saya bertobatnya itu bukan di gereja. Lagi tidur tiba-tiba ya saya tahu bahwa itu Tuhan yang kasih bangun. Saya langsung berlutut di samping tempat tidur, saya berdoa, saya cuma nangis gitu, saya berdoa. Yang saya ingat saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan hidup, Tuhan ada, aku mau ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa aku mau ikut Tuhan. Wes aku melok Tuhan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Waktu itu saya lagi di kota Jakarta bulan Maret tanggal 13, saya enggak pernah lupa gitu. Kalau kita ini punya perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita itu hampir-hampir nggak bisa lupa. Tanggalnya, jamnya itu kita nggak lupa. Itu kejadiannya kan kira-kira 24 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Tapi di situ ketika saya bertobat itu Bapak Ibu, itu awal pertobatan saya. Ya,
Tuhan itu kasih lihat saya seperti, Tuhan tuh kasih lihat video Bapak Ibu. Kehidupan saya waktu saya masa kecil. Tuhan kasih lihat waktu saya umur kira-kira 4 atau 5 tahun Bapak Ibu. Saya sama orang tua itu tinggal di Kedung Tarukan di kota Surabaya. Ya. Nah anak kecil tuh zaman dulu kita nggak punya gadget. Mainan kita itu mainan apa aja, mainan karet, bola, apa gitu, batu pun kalau bisa dijadikan mainan. Ya kan zaman itu, ya kan? Nggak seperti zaman sekarang anak-anak mainannya gadget, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Saya dapat kapur. Nah anak kecil dapat kapur, ini mainan. Ini barang berharga. Jadi saya pikir saya mau sembunyikan, jangan nanti kakak saya dapat, ribut kita, rebutan kapur, berkelahi gara-gara kapur. Nah apa yang saya lakukan, saya naik ke atas loteng di tempat tinggal kami di Kedung Tarukan, saya sembunyikan. Nah rumah itu kira-kira kalau ini tuh lotengnya itu enggak ada pagernya. Jadi ke depan ini sudah jalan. Dan apa yang terjadi waktu saya simpen kapur itu, saya enggak tahu, saya lupa, saya enggak ingat. Entah kesandung, entah kayak ada yang dorong atau apa, saya enggak ingat. Tiba-tiba saya jatuh dari atas. Umur 4 tahun Bapak Ibu. Waktu saya jatuh dari atas, logikanya saya kena jalan atau enggak pinggiran got. Tapi yang luar biasa itu saya jatuhnya pas sejajar dengan got. Jadi saya masuk dalam got. Enggak apa-apa, enggak ada luka, hanya bau air got. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tuhan kasih lihat, di situ loh, aku tolong kamu. Lalu Tuhan kasih lihat lagi, waktu kecil itu kita suka dengar cerita kancil dan buaya, betul ya? Pulang sekolah di Kedung Tarukan itu ada sungai kecil ya. Tapi kemarin saya lihat kok sudah jadi got ya, maksudnya sudah jadi lebih kecil gitu kan. Atau mungkin karena dulu saya kecil, saya pikir kali, mungkin begitu ya. Nah sekarang saya sudah besar, oh ternyata got, nah, saya enggak tahu lah. Tapi saya pikir waktu itu kali ya kan. Kemarin saya lewat, saya bilang istri saya itu loh yang aku cerita. Aku jatuh ke dalam itu, ke dalam got itu, kali itu gitu ya. Saya ingatnya buaya. Karena dengar cerita kancil dan buaya. Jadi saya teriak buaya, buaya gitu. Saya enggak tenggelam loh Bapak Ibu. Saya teriak buaya, buaya enggak tenggelam. Sampai ada orang yang nolong, Tuhan kasih lihat. Itu aku menolong kamu. Masa lalu. Lalu apa lagi? Saya SMA Katolik Melania, Jalan Percetakan Negara nomor 31 Jakarta. Di Jakarta itu anak-anak SMA suka tawuran. Di Rawasari itu ada SMA 30, enggak jauh dari SMA Melania. Kami naik bus sama teman-teman. Tiba-tiba anak-anak SMA 30 itu sedang ngerubungin bus kami, dilempari batu, mereka teriak, cus, 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 itu artinya tusuk. Wah kocar kacir kita. Saya ingat Bapak Ibu, saya sudah dikepung sama anak-anak SMA 30 ini. Lalu mereka bilang apa? Sudah cus aja, cus. Ya, tusuk aja, tusuk aja. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya tuh bisa lolos, nggak tahu caranya gimana bisa lompat gitu kan. Sudah bisa langsung selamat. Tuhan kasih lihat. Tuhan kasih lihat bahwa di masa lalu Tuhan itu tolong. Amin Bapak Ibu. Dan itu saya percaya juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu terjadi dalam hidup kita. Kisah Rasul 2 ayat 17 katakan begini. Pada hari-hari terakhir akan terjadi pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Tuhan bukakan, Tuhan celikkan mata kita. Wah ternyata Tuhan itu hidup, ternyata Tuhan itu seperti ini. Dia harus jadi Tuhan atas masa lalu kita. Walaupun kita ini gak sadar, dia sudah jadi Tuhan. Maka Roma 5 ayat yang ke-8 katakan apa? Kristus, dia sudah mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Dia harus jadi Tuhan atas masa lalu kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan terintimidasi lagi dengan masa lalu. Ya Bapak Ibu ya. Tapi jadikan Tuhan itu adalah Tuhan atas masa lalu kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan atas masa kini. Dia adalah Tuhan atas masa ini. Apa yang Rasul Yohanes dan gereja sedang alami, yaitu apa yang sedang terjadi dalam gereja Tuhan. Ini bicara tentang tuntunan Tuhan bagi kita orang-orang percaya supaya dipulihkan. Tuhan mau memulihkan kita, supaya berubah. Tuhan mau supaya kita berubah, supaya bertobat, supaya selalu setia.
dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kerajaannya. Dalam konteksnya Yohanes itu dicatat dalam Wahyu pasal 2, slide berikutnya. Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Di situ ada 7 jemaat di Asia Kecil. Ini mewakili gereja secara pribadi, lepas pribadi, maupun secara kelompok di segala zaman dengan berbagai-bagai pergumulan, tetapi juga dengan tuntunan yang berbeda-beda. Nah itu Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kira-kira mungkin ya gini ya, mungkin ada di antara kita ini sama seperti jemaat di Efesus. Apa itu? Kehilangan kasih mula-mula. Dulu kita semangat melayani, sekarang kita tidak semangat melayani. Mungkin ada di antara kita ini sama seperti jemaat di Laodikia. Dulu kita apa? Suam-suam kuku. Mungkin sekarang ini kita suam-suam kuku. Ya, mungkin kita ini ada di antara kita sama seperti jemaat di Smyrna. Yang apa? Yang menderita. Tapi kepada setiap jemaat, kepada setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan mau tuntun kehidupan kita. Supaya kita ini apa? Dipulihkan dan dipulihkan. Apapun masalahnya, Tuhan mau tuntun kita. Amin. Nah pada bagian ini sangat dibutuhkan apa? Ini Bapak Ibu, kepekaan dan ketaatan. Sama-sama katakan, 2, 3. Kepekaan dan ketaatan akan tuntunan Tuhan melalui siapa? Malaikat jemaat. Siapa itu? Para pemimpin gereja, itu malaikat jemaat. Pesan gembala dan juga melalui suara Roh Kudus. Sebab itu kepada ketujuh jemaat selalu dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepekaan dan ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, prinsip sederhananya begini loh. Memang betul, kita datang ke gereja itu kita dengar firman. Itu tuntunan Tuhan kepada jemaat, gereja lokal. Ya, kalau HP itu, Facebook itu ada namanya fasilitas apa itu? PM ya. Private message. Ada juga DM, direct message. Bahasa Indonesianya apa Bapak Ibu? Japri. Ada fasilitas Japri, betul ya? Wes Japri ae, kira-kira begitu kan? Japri ae. Nah, Tuhan itu juga punya fasilitas Japri kepada Bapak Ibu. Waktu di sini ini grup, ya kan? Pesan gembala, pesan hamba Tuhan, malaikat jemaat Tuhan utus menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi Tuhan juga punya fasilitas Japri kepada saudara. Tuhan karena apa? Tuhan mengasihi saudara. Maka saudara harus melatih kepekaan saudara untuk mendengar suara Tuhan. Ya, saya waktu bertobat itu saya punya sakit. Sakit itu kelenjar paru-paru yang bengkak. Bengkaknya bukan di dalam, bengkaknya di leher. Pertama muncul 1 benjolan, lalu jadi 2 benjolan. Terus terakhir itu jadi 4 benjolan. Gitu ya. Bawa ke dokter, dokternya bilang ini mesti perawatan. Dok, saya mau berangkat ini sekolah Alkitab di Sulawesi Utara. Oh enggak bisa. Ini harus selesaikan dulu karena ini nggak boleh dianggap enteng. Sampai dokter ngomong, kalau dengan terapi obat nggak sembuh, kemungkinan operasi. Saya ingat sekali. Lalu mama saya tanya, Jim, gimana? Kamu berangkat apa enggak? Saya bilang, Ma aku berangkat. Cinta mula-mula toh, berangkat wis. Sakit enggak sakit, pokoknya berangkat. Mama saya pesen, nak kamu kalau kamu ngelihat, kamu ngaca atau mau doa, kamu tumpang tangan, lalu kamu bilang begini, dalam nama Yesus sembuh. Bilang gitu aja. Nah, saya ini tidak tahu berdoa Bapak Ibu. Jadi ya sudah, jadi saya tidak macam-macam doanya. Ya sudah saya ikutin apa kata mama saya. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak sampai 3 bulan, saya pelayanan main drum Bapak Ibu. Di Sulawesi Utara itu. Tapi saya sekarang sudah tidak main, anak saya yang main. Ya. Nah, lagi biasa kan kalau pelayanan itu kan pakai dasi gitu kan. Lagi ngaca-ngaca gini saya ngelihat ternyata sudah tidak ada. Semuanya sudah hilang. Ya, Tuhan itu luar biasa, amin. Baru-baru lagi saya punya Tuhan sembuhkan lagi. Sakit luar biasa ditusuk-tusuk. Saya perjalanan ke Bali, ya kan? Sakit nih kepalaku. Istri saya masih di Tomohon di Sulawesi Utara, ya.
Istri saya bilang mungkin kolesterol atau mungkin darah tinggi, kira-kira begitu ya. Saya bilang, aduh enggak tahu lah mau periksa dokter apa enggak wis jalan aja. Tapi waktu itu saya berdoa, berdoanya cuma gini Bapak Ibu. Tuhan, aku ini jauh dari istri, masa aku sakit? Langsung sembuh Bapak Ibu. Langsung sembuh, itu perjalanan pergi. Rasanya itu kayak sudah mau COVID gitu loh, radang, sudah mulai batuk-batuk, sakit tenggorokan, mulai sakit kepala. Saya bilang Tuhan, aku ini jauh dari istri, masa aku sakit? Langsung sembuh. Pulang juga kayak gitu, karena saya setir. Ya perjalanan naik mobil tuh Surabaya, Bali, Bali, Surabaya. Juga gitu, mulai sakit lagi, sudah batuk-batuk, sudah enggak enak itu leher. Ngomong lagi saya, Tuhan aku ini jauh dari istri, masa aku sakit? Langsung sembuh Bapak Ibu, luar biasa Tuhan itu. Ya, tapi yang sakit itu yang kayak ditusuk-tusuk enggak hilang-hilang Bapak Ibu. Saya enggak lupa, tanggal 14 Agustus, pokoknya kalau kita punya pengalaman sama Tuhan, kita itu selalu ingat tanggalnya. 14 Agustus saya pelayanan, hari Minggu itu. Ya, tanggal 12-nya ada doa malam. Selesai doa malam, ya, saya bilang, udah saya bawa tidur aja. Kalau tidur pasti sakitnya hilang. Bener hilang. Besok paginya tanggal 13 hari Sabtu, saya doa, sakitnya datang lagi. Luar biasa. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara, kamu enggak pernah berdoa yang ini. Oh maksudnya? Oh saya baru ngeh. Yang sakit kayak mau COVID, radang saya berdoa. Yang ini saya enggak pernah doa karena pikiran saya ke dokter. Gitu ya Bapak Ibu ya, ke dokter. Oh ya sudah Tuhan aku taat. Langsung saya tumpang tangan. Saya tuh mikirnya sampai jahat. Saya sampai mikir gini, papa saya itu meninggal kanker otak, tumor otak. Sampai saya mikir Tuhan jangan-jangan aku kanker otak. Karena sakitnya itu luar biasa Bapak Ibu. Itu kayak pisau itu tusuk-tusuk luar biasa. Ya sudah saya taat, saya berdoa. Dalam nama Yesus saya sebut ya, kolesterol, darah tinggi, sakit kepala, apapun namanya, tunduk di bawah satu nama. Tumor sekalipun, kanker sekalipun, tunduk di bawah satu nama. Di dalam nama Yesus keluar, saya sambil lempar-lempar begini. Langsung sembuh Bapak Ibu, luar biasa enggak Tuhan itu. Ya, tapi Bapak Ibu, saya lanjut penyembahan, balik lagi sakitnya, tusuk-tusuk lagi. Aduh Tuhan apa ini? Tapi saya tumpang tangan lagi, saya tangking lagi dalam nama Yesus keluar. Langsung sembuh, mujizat loh Bapak Ibu, itu luar biasa loh. Wah saya seneng, amin. Selesai kan, jam 9 sakitnya datang lagi. Nusuk lagi lah, waduh saya bilang, saya tumpang tangan lagi dalam nama Yesus keluar. Langsung hilang loh Bapak Ibu. Tidak pakai berangsur-angsur hilang, langsung hilang. Sudah seneng kan? Terakhir kira-kira jam 12 siang, balik lagi. Waduh Tuhan apa-apaan ini, kok balik lagi? Lalu saya doa gini, dalam nama Yesus keluar dan jangan kembali lagi. Om Frans kasih tahu saya, itu sama seperti Tuhan Yesus ngusir roh jahat yang merasuki anak itu sampai bisu tuli. Tuhan Yesus bilang, hai roh yang menyebabkan anak ini bisu tuli keluar dan jangan memasukinya lagi. Oh saya baru tahu dari Om Frans kasih tahu gitu. Nah saya percaya itu namanya tuntunan Roh Kudus, amin. Tapi tahun 2020 dokter itu vonis saya sakit darah tinggi. Saya bilang gini, Tuhan kalau boleh aku enggak minum obat. Kalau boleh aku sembuh, hidup tanpa obat. Jangan dulu, aku masih muda, 40-an. Nantilah kalau sudah umur berapa gitu, 50, 60 ya minum obat. Tapi sekarang kalau bisa jangan dulu. Saya sih pengennya gitu Bapak Ibu. Saya berdoa, 2 minggu saya berdoa karena dokter suruh kembali lagi. Waktu kembali cek darah tingginya, dokter bilang enggak bergeming Pak, artinya apa? Tetap sama angkanya. Kalau sama berarti dosisnya apa? Dinaikkan dari 5 mili jadi 10 mili. Istri saya itu saksi, saya itu langsung kayak terpaku gitu. Duh kok kayak gini ya? Aku doakan gini, kok ini enggak sembuh ya? Nah itu jadi pergumulan. Tapi saya enggak lupa, tanggal 5 Oktober kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita enggak lupa. Itu hari Senin, Bapak Ibu bisa cek itu. Tahun 2020. Tanggal 5 Oktober hari Senin, saya lagi doa sama istri, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, puasa. Saya pikir, ini apa ini? Saya pikir cuma pikiran lewat gitu loh, suara lewat gitu kan. Nah, saya terus penyembahan, tiba-tiba datang lagi suara itu, puasa. Saya kasih tahu ya, saya kira-kira dari tahun 2013, 2014 itu enggak pernah puasa. Ini pengakuan dosa. Biasanya dulu GBT itu punya doa puasa hamba-hamba Tuhan, betul ya? Doa puasa hamba-hamba Tuhan. Harusnya ada juga di MPW di Kota Semarang ini harusnya juga ada. Nah, waktu mau doa puasa,
Ngapain dulu? Makan dulu. Makan nasi kuning dulu, baru pergi doa puasa. Itu kayak dulu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya enggak pernah puasa. Lah kok Tuhan suruh puasa? Saya bilang, Tuhan aku enggak pernah puasa. Gimana caranya? Enggak pernah puasa, enggak sarapan pagi. Kok Tuhan suruh puasa? Tapi karena saya tahu itu suara Tuhan, saya bilang begini, Tuhan aku enggak mampu, berikan aku kemampuan. Oke aku mau taat, aku mau puasa. Saya bilang sama istri saya, Mi Tuhan suruh aku puasa. Hari itu hari Senin jam 4 terakhir saya makan, saya langsung puasa. Mujizat terjadi, saya percaya itu pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan pasti kasih kekuatan. Jadi jangan bilang gak bisa. Jangan bilang gak bisa. Tuhan kalau ini kehendak-Mu, aku mau taat Tuhan. Aku gak punya kekuatan Tuhan, aku gak mampu. Beri aku kemampuan, beri aku kekuatan. Semangat Bapak Ibu. Hari Selasa jam 4 itu saya ngomong gini sama istri saya. Mi, aku ini masih kuat loh sampai besok. Puasa ini masih kuat loh sampai besok. Ya, tapi karena masih minum obat. Ya makan dulu, minum obat gitu ya. Lanjut, saya enggak pernah rencana Bapak Ibu. Puasa itu sampai berapa hari enggak pernah rencana. Tapi saya percaya itu tuntunan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya puasa itu sampai 40 hari. 40 hari cuma sekali makan. Ya, satu hari itu cuma satu kali makan. Dulu berat badan saya 82 kilo, saya turun sampai 67. Nah ini naik lagi. Naik lagi 72 sekarang Bapak Ibu ya, 72. Pada minggu yang ketiga itu saya sudah mulai lepas obat. Saya periksa sudah tidak sakit lagi. Tapi Bapak Ibu ini tuntunan Tuhan. Jadi jangan nanti Bapak Ibu pulang gereja tak buang obat. Kayak Pak Jimmy, oh tidak tanpa obat. Waduh tiba-tiba terjadi sesuatu kan repot. Tuntunan Tuhan Bapak Ibu. Katakan Tuhan tidak menyembuhkan saudara sekalipun. Sekalipun Pak aku sudah doa, aku sudah minta tuntunan, kok gak sembuh-sembuh. Jangan lupa. Paulus bilang apa? 3 kali aku berseru supaya utusan iblis itu mundur. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku itu sempurna. Saya pengen kita baca ayat ini ya. Mazmur 71 ayat 7. Apa dikatakan dalam Mazmur 71 ayat yang ke-7, saya ingat ayat ini bilang apa Bapak Ibu? Bagi banyak orang, aku ini adalah tanda ajaib. Mazmur 71 ayat yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa. Disembuhkan, gak disembuhkan, apapun yang terjadi Bapak Ibu, tuntunan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan mau jadikan saudara itu tanda ajaib. Amin. Nah ini dibutuhkan yang namanya kepekaan dan ketaatan untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi sekarang ini banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi jangan khawatir. Melekat sama Tuhan itu penting. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, haleluya. Yang terakhir Tuhan berkata, tuliskanlah apa yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang kita akan alami. Apa yang Tuhan akan genapi. Ini bicara seperti tadi saya katakan pewahyuan dan pengharapan akan janji-janji dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ini puncaknya Bapak Ibu. Ini penting sekali. Menurut saya ini yang paling penting. Karena di sini ada sesuatu yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya Wahyu 4 ayat 1. Coba ya slide berikutnya. Jadi Tuhan tuh ngomong, tuliskanlah apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang segera terjadi. Segera apa? Artinya pasti terjadi. Segera terjadi artinya apa? Pasti terjadi. Artinya apa? Pasti digenapi dalam hidup saudara. Amin. Sekarang belum, tapi Tuhan janji apa? Pasti segera terjadi. Tuhan itu pasti menggenapinya dalam hidup kita. Tapi sama seperti Yohanes, kita harus mengalami ini. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Amin Bapak Ibu. Apa maksudnya? Banyak orang, Pak kok belum terbuka ya pintu mujizat? Kok belum terbuka ya pintu berkat? Kita nunggu pintu-pintu berkat, mujizat, pemulihan terbuka. Padahal sudah ada pintu yang terbuka bagi saudara. Pintu apa itu? Pintu sorga. Amin Bapak Ibu.
Pintu sorga sudah terbuka. Sama seperti Tuhan berbicara kepada Yohanes, demikianlah juga Tuhan berbicara kepada kita. Pintu sorga terbuka kepada kita. Dan pintu sorga terbuka dan suara itu berkata, hai James Martinus, Jimmy Martinus, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Apa yang sekarang kita lihat di dunia. Dunia yang mencekam, dunia yang menakutkan, tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan gak mau kita fokus kepada dunia. Tuhan gak mau kita fokus kepada masalah pergumulan tantangan kita. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada apa yang Tuhan akan genapi. Dan untuk kita mengerti itu, untuk kita mengalami itu, Tuhan bilang pintu sorga terbuka bagi kita semua. Dan Tuhan mengundang kita, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu. Ini bicara apa Bapak Ibu? Ini bicara tentang hubungan yang erat, melekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setiap hari saya selalu berdoa sama istri Tuhan bahwa kami selalu dekat, erat, melekat dengan Tuhan. Waktu saya ke Surabaya, pertama saya datang ke Surabaya, itu tanggal 31 Juli, istri saya masih di Tomohon. Di situ Tuhan ajar saya, kamu jangan melekat sama yang lain. Termasuk sama istrimu, termasuk sama istri Bapak Ibu. Tapi melekat sama Tuhan. Melekat sama aku. Istrimu itu manusia biasa. Dia bisa mengecewakan engkau. Satu kali nanti dia gak ada. Atau engkau yang meninggalkan dia. Tapi aku gak pernah meninggalkan engkau. Saya telepon istri saya. Mi, Tuhan ajar aku. Aku gak boleh melekat sama apapun. Termasuk aku gak boleh melekat sama kamu Mi. Kira-kira istri saya marah gak? Marah gak? Marah Bapak Ibu. Apa maksudmu? Kamu enggak mau melekat sama aku, kamu mau melekat sama siapa? Loh gini loh tak jelasin. Saya jelasin gini. Ini suami. Hai suami. Ini prinsip ini untuk kita semua loh. Suami istri dan juga laki-laki perempuan yang belum menikah. Ya. Laki-laki atau para suami, pemuda-pemuda, melekatlah sama Tuhan. Istri-istri melekatlah sama Tuhan. Jadi saya bilang, Mi, aku melekat sama Tuhan. Kamu melekat sama Tuhan. Lalu kita berdua apa Mi? Jadi satu. Kita berdua melekat di dalam Tuhan. Melekat sama Tuhan itu penting. David Livingstone, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pergi ke Afrika. Dia berdoa begini, Tuhan lepaskan aku dari segala ikatan. Semua ikatan. Kecuali ikatan yang mengikat aku dengan engkau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya meninggal di Afrika. Dipanggil Tuhan di Afrika Bapak Ibu. Tuhan gak mau ada ikatan, Tuhan gak mau melekat. Saya lalu bilang gini sama istri saya, Mi, satu kali nanti ya. Kalau kita ini melekat sama Tuhan. Satu kali nanti kalau kamu dipanggil, aku gak cari yang lain. Karena aku melekat sama Tuhan. Bisa paham Bapak Ibu? Ya. Kalau misalnya aku yang dipanggil nih, kamu enggak akan cari yang lain. Karena aku menemukan kepuasan di dalam Tuhan, kamu juga menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Kita berdua melekat dengan Tuhan. Satu kali nanti kita dipisahkan dengan maut, nanti kita juga disatukan di dalam kekekalan. Karena kita melekat dengan Tuhan. Saya sekarang enggak bergantung sama istri saya, dulu enggak bisa. Tante-tante saya itu tahu, wah Jimmy sama Lisa itu pacaran terus kayak gitu. Oh sekarang enggak. Ya, sekarang aku belajar melekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Pemudi-pemudi, pemuda-pemuda yang belum menikah juga begitu. Melekat sama Tuhan. Karena sumber kekuatan kita, sumber kebahagiaan kita, itu bukan pasangan, itu bukan lawan jenis kita atau siapapun. Enggak. Sekarang bukan cuma lawan jenis tapi juga sesama jenis. Makanya saya bilang sama anak saya itu main drum. Tapi dia bukan cuma pelayanan Bapak Ibu, dia juga main di kafe-kafe, kira-kira begitu ya. Main di kafe-kafe, tapi saya berdoa sama Tuhan kasihan, berkatnya di situ. Dia main di kafe, saya tahu lah pergaulannya kafe itu seperti apa. Tapi Bapak Ibu, pemain keyboardnya itu anaknya gembala GPDI. Ya. Lalu vokalisnya dia itu WL di GBI Glow. Jadi ini kelompok bandnya itu anak-anak Tuhan, semuanya. Mereka main di kafe-kafe Bapak Ibu. Ya kalau main di kafe itu kan malam, gitu kan. Saya bilang gini sama anak saya, namanya William, Will,
Yang naksir sama kamu itu bukan cewek-cewek, cuma cewek-cewek loh ya. Tapi mama-mama muda, tante-tante itu suka kamu. Tapi bukan cuma mereka loh Will. Ya, ada laki-laki juga yang suka kamu. Ya kan? Om-om juga bisa suka kamu. Jadi hati-hati zaman sekarang ini, hati-hati. Kira-kira begitu. Tantangan dunia begitu luar biasa. Kita harus belajar untuk melekat sama Tuhan. Tuhan jadi yang pertama dan Tuhan jadi yang terutama di dalam seluruh kehidupan kita. Maka dia akan menjadi Tuhan atas segala masa. Dia menjadi Tuhan atas segala masalah. Ya, kesimpulan, penutup, terakhir Bapak Ibu. Kesimpulannya, Tuhan atas segala masa dan Tuhan atas segala masalah. Kristus adalah Tuhan atas masa lalu kita. Tuntunan dan penyertaan Kristus adalah kekuatan kita menjalani kehidupan sekarang ini. Dan yang ketiga, kasih dan kuasa dalam hadiratnya adalah jaminan masa depan kita semua. Amin Bapak Ibu. Apapun musimnya, Yesus adalah Tuhan. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Amin, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, haleluya. Tuhan selalu menolong, kami percaya. Oh, ya ralama taka ya ralama syaralama lawa ya ralama. Kiralama ya ralama. Haleluya. Meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, pujian dikatakan musim selalu berganti. Keadaan, kondisi, zaman selalu berubah. Tapi kita punya Tuhan yang gak pernah berubah. Hidup melekat dengan Tuhan. Alami tuntunan Tuhan. Tuliskanlah hai jemaat. Ingat, jangan lupakan perkara-perkara dahsyat luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Dan Dia juga Tuhan yang gak pernah berubah. Dia yang sudah mulai yang baik, Dia meneruskannya. Dia campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kepandaian kita, tapi kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan itu yang menuntun kita. Dan milikilah pengharapan, melekatlah dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Apapun musimnya, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Oh ya rana masyaralabo kiralabalaba ya ralaba abadi. Kami percaya tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong. Kami percaya selalu menjaga Tuhan. Oh, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Kami percaya selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami percaya. Jiralawalawa yaralawa syaralawa sodibididi yaralawa takaya yaralawa syaralawa kiralawa yaralawa. Haleluya. Yaralawa yaralawa haleluya. Kami percaya ajaib namamu. Kami percaya, oh haleluya. Oh nama syaralawo. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kiralawala. Bapak Ibu, kalau Dia bukan Tuhan atas masa lalu kita nggak mungkin ada di tempat ini. Kalau kita saat ini ada di tempat ini, itu karena Tuhan adalah Tuhan atas masa lalu kita. Yes. Artinya Dia sudah menebus masa lalu kita. Bahkan Dia setia. Kalau kita ada, Dia tuntun kita sampai hari ini. Dan Dia adalah jaminan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan kami percaya. Yes. Kami bersyukur. Amin. Kalau kami ada, kami berdiri saat ini di tempat ini. Kami yakin bukan karena kuat hebat kami ya Tuhan. Tapi karena perkara-perkara yang dahsyat luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan genapi. Kami melihat, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati, kami diampuni, kami ditebus, kami diselamatkan, kami diubahkan, kami dibenarkan, bahkan kami dimuliakan. Hiralaba syakarabalaba yaralabalaba yaralabalaba yaralabo yaralaba nakayaralaba hadiyaralaba hadiyaralaba syaralaba. Kami bersyukur, ku takkan lupa iralabala kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia
Engkaulah sumber kepuasan kami Tuhan. Hasratku besar kasih Allah pada kita. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong, kami percaya hari ini Tuhan tolong. Amen. Dan kami percaya minggu depan, bulan depan, tahun-tahun yang akan datang, Tuhan juga pasti tolong. Amen. Berkati setiap kami. Amen. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewati. Amen. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus terus tuntun kami. Berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amen. Yang memerdekakan. Supaya lewat hidup kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya ini diberkati, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau